Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL. Kita lanjut lagi praktikum kita. Kali ini kita mau praktek membuat image galeri ya, atau foto galeri ya. Tapi kita mau pakai flexbox nih. Kalau yang kemarin kita menggunakan float yang saat tugas sebelumnya itu, sekarang kita mau ganti dengan menggunakan flexbox. Nah, Bude di sini sudah ada contohnya. Ada beberapa foto yang nggak apa-apa berulang-ulang ya, nanti kalian bisa pakai foto sesuka hati, bebas fotonya apa aja yang mau kalian tampilkan di sini. Kemudian kita akan analisa nih, kalau pengen meniru sebuah layout website, kita bisa analisa dulu nih, bisa dengan inspect ya, inspect. Kemudian kita lihat bahwa di sini dia terdapat 4 buah kolom ya, yang berisi foto-foto. Yang kolom yang pertama ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga, ini kolom yang keempat. Bawah ya, dia diatur dalam sebuah kolom. Jadi flexboxnya nanti dia arahnya akan ke bawah kolom seperti ini. Kemudian kita akan coba kecilkan ukurannya. Nah, ketika dia dikecilkan menjadi sekitar 700, di bawah 800 ya, 763 pixel. Sorry, 763 pixel. Dari 4 kolom dia berubah menjadi 2 kolom, kolom pertama dan kolom kedua, seperti itu. Nah, kemudian ketika dia di resize lebih kecil lagi, mari kita lihat. Nah, dia berubah menjadi 1 kolom aja, seperti ini. Oke, jadi untuk halaman yang menggunakan screen yang besar, dia ada 4 kolom. Ketika agak dikecilkan menjadi di bawah 800, dia 2 kolom. Dan ketika dia menjadi kecil, dia juga menyesuaikan ukurannya menjadi 1 kolom. Seperti itu. Kemudian kita bisa analisa lagi komponen-komponennya. Komponen-komponennya di sini ada semacam header yang isinya judul. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada sedikit margin, ada border, kemudian ada padding, ada kontennya sebesar ini ya, 800. Kemudian kalau kita pilih yang headnya, bodinya, yang bodinya dia marginnya kira-kira segini, kemudian border ada padding ada segini. Kemudian untuk yang header dia ada margin, ada border, kemudian ada padding sebesar itu yang warna hijau itu, kemudian isinya segini, kontennya segini. Paddingnya di sini 32 pixel kira-kira. Nah, kemudian ada border dan juga ada margin. Kemudian untuk foto gridnya, ini kolom yang pertama, kemudian ini kolom yang kedua, kemudian ini kolom yang ketiga, ini kolom yang keempat ya. Kemudian di masing-masing kolom ini ada gambar. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga letaknya di situ, gambar yang keempat letaknya di bawahnya, dan seterusnya. Kemudian di kolom yang kedua kita juga lihat dalamnya. Kita buka, di sini ada gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua itu posisinya ada di bawahnya, ini. Kemudian gambar yang ketiga di bawahnya lagi, gambar yang keempat di bawahnya lagi, dan seterusnya. Jadi dia ada 4 kolom nih, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kemudian di masing-masing kolom itu dia ada gambarnya. Seperti itu ya. Untuk yang paragraf, ini paragraf, elemen paragraf, kemudian ini adalah elemen header H. Kemudian di elemen heading dan elemen paragraf ini dia dijadikan satu di sebuah kelas yang namanya header. Kemudian seluruh kolom-kolom yang berisi gambar ini juga dijadikan satu dalam sebuah flex container ya. Ini kalian bisa lihat bahwa di sini ada keterangannya flex, berarti flex containernya ada di sini. Oke, kemudian
kita mau coba meniru praktekan ini ya dari awal. Kita buat file CSS dan HTML-nya dulu. Kita masuk ke area kerja kita, jadi exam htdocs flagbox, ya kan. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Kalian juga bisa dengan menggunakan open folder di Visual Studio Code. Nah, kita mau bikin CSS dulu yang baru. Kita mau pakai namanya flagbox image gallery .css. Oke. Yang pertama kita mau menentukan box sizing-nya dulu ya. Jadi seluruh elemen div yang ada di dalam halaman ini itu kita mau terapkan border box agar supaya ukuran dari boxnya itu termasuk margin dan padding di dalamnya. Jadi margin dan padding dimasukkan dalam ukuran kotak. Jadi di sini kita ubah box sizing-nya, mekanisme box sizing-nya menjadi border box. Jadi padding akan masuk ke dalam hitungan. Jadi kalau kita bikin kotak 400 x 400 pixel, maka kemudian dengan padding 200 pixel atau 20 pixel, maka padding 20 pixel itu akan berada di dalamnya box 400 itu. Jadi ukurannya tetap akan 400 x 400, bukan 420 x 420 yang sudah ditambah padding itu. Kemudian untuk berikutnya kita mau amati ini di sini apakah dia ada margin atau jarak dari tepi ke konten. Kalau sepertinya ini marginnya sangat kecil sekali, kita bisa nolkan aja di body. Maaf, marginnya 0. Kemudian apalagi yang bisa kita style di body, kita bisa amati bahwa ini fontnya atau font family atau tipe huruf yang dipakai, dia di sini menggunakan Arial ya, Arial yang tidak memiliki lengkuk-lengkukan ya. Kita bisa atur font family-nya Arial. Kemudian sudah untuk bodinya tidak ada lagi ya, tidak ada hal-hal yang bisa kita terapkan di bodinya, cukup seperti itu. Kemudian kita mulai style dari yang paling atas. Yang paling atas ini tadi kita inspect dulu. Yang paling atas ini ada header ya, ada header nih segini, ini header. Nah, kalian amati header sebesar itu. Kira-kira di sini ada, kamu amati yang warnanya hijau, ini hijau dan juga warna biru. Ada yang warnanya hijau, ada yang warna biru. Yang warnanya hijau itu dia menunjukkan bordernya ya, segitu. Kemudian yang warnanya biru dia menunjukkan kontennya di dalamnya. Nah, seperti ini ya header. Kita klik header dulu. Nah, ini ada konten, kemudian ada padding, kemudian di luarnya padding ada border. Padding yang warnanya hijau ini, dia padding segitu, kemudian ada bordernya tapi tidak tampak. Maksudnya tidak tampak itu tidak ada garisnya gitu ya. Kemudian marginnya 0. Ini 0 kan, strip di sini. Kemudian paddingnya segini, kira-kira di situ ada ukurannya 32 pixel. Kita bisa mencoba meniru. Kita kasih nama kelasnya header, kemudian kita kasih padding 32 pixel. Nah, ini sesuai dengan ini ya, paddingnya 32 pixel. Ini di sini tulisannya 32. Kemudian kamu amati untuk teksnya, dia berada di tengah.
berada di tengah, sehingga kita harus tambahkan juga text align untuk menengahkan teks align center, seperti itu. Untuk header isinya itu saja, sudah tidak ada, ini saja. Kemudian kita mau bikin ini flex kontainernya ini ya, yang di sini yang namanya div class row. Jadi di sini ada div class row yang dia flexbox. Nih div class row yang berisi kontainer-kontainer ini semua. Berisi foto-foto ini semua. Namanya di sini ditulis class row. Kita bisa tiru juga. Kita kasih nama kelasnya row. Ya, row. Kemudian row ini dia flex. Di sini ada keterangannya flex ya. Flex. Berarti dia kita kasih display flex. Dia akan menjadi kontainer bagi foto-fotonya. Kemudian kalau kita amati ketika berada pada posisi 800 pixel ke bawah, dia ada dua kolom seperti ini. Kemudian kalau kita kecilkan lagi, maka dia akan ke bawah menjadi satu kolom. Kalau kalian masih ingat di materi flexbox kita yang kemarin, yang di video yang pertama, itu berarti kalau mau seperti itu harus dikasih wrap ya. Kita lihat lagi nih flexbox. Nah, kita lihat lagi di flexbox bagaimana agar supaya sebuah kontainer itu bisa bisa mengalir ke bawah gitu ketika layarnya dikecilkan. Nah, ini kalau ini dikecilkan, dia akan mengalir ke bawah seperti ini ya, dari 3 kolom menjadi 2 kolom, dari 2 kolom menjadi 1 kolom, seperti itu ya. Jadi kita harus kasih wrap, properties wrap. Cek rekaman masih jalan. Oke. Display flex sudah, kemudian kita kasih flex wrap-nya. Wrap. Oke. Kemudian kita mau lihat apakah ada padding di sini. Nah, kalau kamu lihat di sini dari margin langsung border ada padding 4 pixel kecil aja nih, ada paddingnya 4 pixel. 4 pixel, kemudian dari samping kanan samping kirinya 4 pixel, kemudian atas sama bawahnya strip nggak ada ya. Ini 4, ini 4, ini 00. Berarti di situ kita bisa tiru juga, paddingnya 0 dan 4 pixel ya, 0 dan 4 pixel untuk itu. Kemudian row sudah. Sekarang kita lihat lagi nih, di row ini ada, di dalamnya ada div kolom ya, kolomnya. Nah, ini kolom yang satu yang ke bawah ini, yang dari atas ke bawah, yang di dalamnya juga berisi gambar-gambar. Kita lihat kolomnya ini dia ada margin kosong, bordernya nggak ada, paddingnya 4 juga kanan kiri, kemudian atas bawahnya juga 0. Nah, jadi kita bisa tiru juga kolom ini. Marginnya tadi, marginnya nggak ada ya tadi ya. Kita cek lagi, adanya padding ya, padding 4. Berarti di sini kita kasih padding tadi 0 sama 4 pixel itu. Kemudian kita amati bahwa satu halaman ini kan, kalau dari sini, dari pot ujung kiri ke ujung kanan ini panjangnya 100% ya. Kita amati bahwa halaman ini terbagi menjadi 4 kolom, sehingga masing-masing kolom ini kalau dilihat dia seharusnya besarnya adalah 25%. Sehingga di sini kita mau kasih flex 25% untuk membuat 4 buah kolom yang masing-masing sama besarnya, yang berdampingan ya. Jadi ini kita bisa kasih keterangan
membuat 4 buah kolom yang akan berdampingan, sehingga 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Ukurannya segitu. Kemudian apakah dia akan mampu lebih dari 25%? Seharusnya tidak. Jadi kalau kita besarkan sedemikian rupa pun dia akan tetap 25% ya. Oke, berarti di sini kita kasih maximum width. Maximum width 25% ini menjadi ukuran maksimalnya 25%. Kita juga bisa mengasumsikan bahwa maksimum width-nya ini pasti 25% karena kita nggak melihat. Kalau kita scroll ke bawah, kita tidak melihat ada gambar yang lewat gitu ya, yang melebihi dari lebar kolom itu. Jadi semua gambar akan lurus. Jadi semua gambar akan lurus dari atas ke bawah, tidak ada yang melompat keluar dari kolomnya. Tapi dia ada yang melompat dari barisnya. Lihat ini dari sini, ini dengan ini dia ada yang melebihi ya, melebihi baris. Jadi barisnya ini gitu. Nah ini dia memakan 2 baris sendiri foto ini. Tapi kalau kolom dia dari bawah ke atas ini dia akan kenceng atau lurus. Sehingga kita buat maksimum width-nya 25% agar supaya tidak ada gambar yang keluar dari garisnya. Oke, itu untuk kolomnya. Kemudian kita cek lagi di dalamnya kolom itu ada image-nya ya. Ini image, kita lihat bahwa image-nya itu dia ada marginnya 8, border kosong dan padding kosong. Ukurannya segini. Ukurannya ini dia mengikuti gambar aslinya. Kita lihat di sini width-nya 100%. Berarti dia ukuran ini dia lebarnya menyesuaikan dengan ukuran dari kolomnya. Kemudian tingginya akan mengikuti 100%. 100% di sini maksudnya 100% dari kolomnya saja karena dia gambarnya itu berada dibatasi oleh kolom itu. Marginnya 8 sehingga kita bisa atur style untuk gambarnya dengan menerapkan margin 8. Nah, kita kasih gambar. Nah, ini kita bisa manfaatkan kombinator di sini agar supaya kita bisa men-style seluruh gambar yang masuk ke dalam kolom itu. Di sini kita kasih marginnya kita lihat apakah marginnya. Oh, nah ini marginnya adalah margin yang atas aja, yang samping kanan kiri dan bawah tidak ada ya. Ini marginnya yang 8 ini adalah margin atas. Berarti di sini kita kasih margin top 8 pixel. Kemudian apakah dia nempel ke kiri ataukah dia nempel ke kanan. Kalau dilihat dalam satu kolom, kalau kita lihat bahwa dia posisinya di tengah ya, di tengah-tengah. Dia tidak berpusat ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kita bisa kasih vertical align. Dia barisan gambarnya secara vertikal itu dia berada di middle, tengah, seperti itu. Itu untuk gambar. Kemudian ketika ini dalamnya kolom tinggal ada gambar, berarti nggak ada lagi ya. Nah sekarang kita mau lihat kalau ini di resize. Nah di resize sebesar ini kita lihat bahwa ukuran flexnya ini dari 25% dia menjadi, yang ini menjadi 50% dan ini menjadi 100% ya. Nah dia lihat dia berubah ukurannya ya, ukurannya berubah. Kalau ada 2 kolom berarti masing-masingnya menjadi 50% gitu. Kalau ada 1 kolom berarti 1 kolom ini penuh dari mentok sini ke mentok sini, berarti menjadi ukurannya berubah menjadi 100%, tergantung ukuran dari layar. Nah ukuran dari layar, sehingga di sini kita harus kasih media query ya untuk mengatur perubahan ukuran kolom ini sesuai dengan ukuran layarnya. Di sini kita tambahkan media query. Kita kasih keterangan yang pertama adalah
responsive layout. Ini yang pertama kita mau membuat dua kolom. Membuat dua kolom ketika ukuran screen kurang dari sama dengan 800 pixel seperti ini. Nah, bawahnya kita kasih media query, media maximum width kita kasih 800 pixel. Kemudian di situ kolomnya kita ganti dari yang tadinya 25% sekarang menjadi 50%. Kemudian maksimum width-nya kita ubah yang awalnya tadi 25% juga menjadi 50%. Nih, jadi kalau layarnya di bawah 800 pixel, maka kolom ini yang awalnya ukurannya 25% dengan ukuran maksimumnya juga 25%, dia akan dirubah menjadi 50% dari layar. Jadi kita bisa nampilkan dua. Kalau satu layar itu 100%, maka kita bisa nampilkan dua kolom. Kemudian ketika ini dikecilkan lagi, dia akan menjadi satu kolom saja. Kalau satu kolom saja, berarti kan dia akan memenuhi dari kiri ke kanan. Mentok ya, berarti dia 100%. Ya, penuh lebarnya. Kita bisa kasih media query berikutnya di sini untuk yang 100%. Kita kasih responsive layout, membuat satu kolom. Ketika ukuran screen kita kasih 600 pixel, kurang dari sama dengan 600 pixel. Gini. Nah, ini kan kalau 500 masih satu kolom ya. Kalau di atas 600, nah ini kalau sudah di atas 600 dia dua kolom. Kita kasih batasnya 600 pixel. Kita kasih sama seperti ini, media query-nya. Nah, ini kita ganti 600. Kemudian flex-nya dari 50 kita ganti 100 karena dia mau dipenuhkan satu halaman. Penuhkan satu halaman seperti ini. Jadi kalau satu kolom dia penuh seperti itu. Oke, ini saya rasa sudah semua untuk yang stylenya. Sudah bikin box sizing. Jadi ini box sizingnya seperti ini ya, filter box sizingnya border box, display flex wrapnya wrap. Kita sudah tiru box sizing border box untuk mengatur pengukuran kotak-kotaknya. Kemudian bodinya marginnya 0, font value-nya Arial untuk mengatur ini margin halaman. Nah, marginnya kan 0 ya. Kemudian ukuran ini tipe hurufnya Arial. Kemudian untuk header paddingnya 32 pixel, huruf di tengah. Jadi di bagian header ini hurufnya kan teksnya kan berada di tengah di header ini paddingnya 32 pixel ya. Kita ikuti. Kemudian yang row yang dijadikan flex container, dia menggunakan properties wrap dengan padding 0 dan 4. Jadi ini row, nah dia flex box, ini flex container, margin kosong, border kosong, paddingnya atas bawah 0, kemudian samping kanan kiri 4. Kita buat di sini padding 0 dan 4 gitu. Kemudian kolom, margin 0, border 0, padding atas bawah 0, samping kanan kiri 4. Kemudian image nggak punya border, nggak punya padding, hanya ada margin atas 8 pixel. Jadi ini kita kasih image-nya margin top-nya 8 pixel. Kemudian vertical align-nya middle karena dia secara vertikal, secara ini dia gambarnya berada di tengah ya. Begitu. Sekarang kita mau bikin HTML-nya. Kita buat file baru. Box image gallery ya, flag box image gallery .html. Cek rekaman, oke masih jalan.
Kita mulai seperti biasa dengan doctype. Kita bisa view word wrap, kemudian head gini, kita kasih title image gallery flexbox, kemudian kita linkkan CSS-nya. CSS-nya adalah flexbox image gallery.css. Gini. Nah, kemudian ini belum ada HTML-nya ya. HTML. Kita taruh di bawah. Kemudian body. Nah, yang pertama ini kita lihat di atas ini dia adalah header dulu nih, body header ya, header. Sehingga kita akan buat headernya dulu. Div class header. Kalian pastikan bahwa ini sama header seperti ini ya, header header tuh. Kemudian di dalamnya class header, di dalamnya header itu ada teks ini dan ini ya. Kita bisa buat teksnya. Yang pertama ini dia agak besar, berarti kita bisa pakai H1 responsive image gallery seperti ini. Kemudian ada teks lagi, resize the browser window to see responsive effect. Ini kecil, jadi kita bisa pakai paragraf biasa. Paragraf kita bisa ganti teksnya menjadi ubah ukuran layar untuk melihat efek responsif. Kalian boleh menggunakan teks yang lain, tidak harus teks ini ya. Oke, kita save dulu. Kita coba lihat dulu header kita akan bagaimana. Kita buka localhost flexbox ini, flexbox image gallery.html. Nah, oke, sudah lumayan mirip ya. Oke, baik, kita sekarang bisa lanjutkan untuk yang membuat bagian galeri gambarnya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih di Google image.google.com. Kita akan ambil gambar-gambar dari Google ya. Misalnya fotografi background. Kalian boleh menggunakan gambar yang lain. Fotografi aja deh. Fotografi. Nah, oke, ini biarkan gitu saja. Nanti kita akan copy paste link-linknya untuk kita masukkan sebagai gambar kita. Ya, kalian bebas boleh menggunakan gambar dari mana saja. Kemudian yang pertama kita akan bikin flex kontainernya dulu. Div class flex kontainernya tadi kita kasih nama row. Ya, ini ya, flex kontainernya kita kasih nama row dengan flex wrapnya wrap. Kemudian di dalamnya row kita akan buat 4 kolom ya, ini ya, 4 kolom. Ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, sekarang kita akan bikin 4 kolomnya itu. Div class kolom begini. Kemudian kita akan copy paste menjadi 4 kolom. Ini kalau kita lihat di sini, ini nggak akan muncul apa-apa. Kalau pengen lihat batasan-batasan kolom kita bisa kasih style border, misalnya 1 pixel solid. Nah, kalian bisa lihat nah seperti ini. Ini kolom kita yang pertama, kolom kita yang kedua. Kalau pengen tahu bisa kita kasih ini dulu,
kasih warna blue untuk melihat kolom kita yang kedua. Nah, ini kolom kita yang kedua yang biru. Kemudian kolom kita yang ketiga kita kasih warna merah. Nah, itu kolom kita yang ketiga. Kemudian kolom yang keempat tuh green, kasih warna hijau. Nah, ini kolom kita yang keempat ya. Jadi itu 4 kolom. Kita lihat dulu apakah dia merespon. Nah, dia merespon ya dengan perubahan, dia bertumpuk-tumpuk ke bawah. Oke, ini bisa kita hapus karena sudah jelas kolom kita menjadi sama panjang. 4 kolom sama panjang, ini bisa kita hapus. Oke. Kemudian di dalamnya kolom ini kita mau kasih gambar. Jadi kolom kita yang pertama akan kita isi dulu. Ini kolom kita yang pertama akan lebih mudah dibaca. Di sini kita kasih gambar IMG SRC. Nah, gambar kita yang mau kita ambil yang pertama bebas ya. Kalian udah mau pakai yang ini. Open image in new tab. Kemudian kita kecilan deh kayaknya, cari gambar yang lain aja, atau kita ganti keywordnya jadi nature photography. Kalian boleh menggunakan gambar yang lain, contoh ini. Copy image link, kita coba copy image link. Kita paste linknya di sini. Ups, sorry, harusnya dibuka dulu ya gambarnya. Open image in new tab. Ini kita copy image link. Ups, oke lah, kita jangan pakai Google Image ya, kita pakai Bing aja karena kita susah mendapatkan gambar aslinya, link gambar aslinya kalau menggunakan Google Image. Jadi kita harus benar-benar dapat link aslinya ya, jangan sampai menggunakan link ininya ya. Kita coba open image ini, apakah ini bisa. Oke, kita coba dulu. Apakah kita bisa dapat image gambarnya? Nah, kita bisa dapat ya gambar link aslinya ya. Jadi pastikan link aslinya biasanya dia berakhiran dengan tipe gambarnya JPG gitu atau PNG atau apa gitu. Kemudian kita kasih style dia lebarnya 100%. Jadi biar mentok ke dalam kolomnya, 100%. Gini ya. Nah, dia ditambahkan style lebar 100%. Kenapa 100%? Karena kalau kamu lihat, dia gambarnya itu dari sini ke sini. Jadi nggak ada yang kalau gambarnya kecil cuman makan tempat separuhnya kolom itu nggak ada. Jadi dia mentok penuh lebarnya dari tepi kolom ke tepi kolom berikutnya. Sehingga dia 100%. Nah, kita mau kasih gambar lagi yang lain. Kita cari gambar yang lain. Gambar bebas. Pastikan bahwa kalian mendapatkan link aslinya ya. Gambar kita yang kedua IMG SRC. Nah, ini sepertinya dia nggak akan kena gambar. Open image in new tab, nggak akan kena link aslinya dia. Kita coba link yang ini. Open image, kita cek. Dia gambar slideshow ya, jadi dia bukan gambar asli ya. Kita cari yang lain aja.
misalnya ini image in new tab. Nah, apakah dia bisa menampilkan gambar aslinya? Sepertinya tidak. Kita coba gambar ini. Apakah kita bisa mendapatkan link aslinya? Nah, bisa. Kemudian jangan lupa kita kasih stylenya, style with 100%, seperti itu. Kemudian kita mau kasih gambar yang ketiga. Jadi kira-kira nih kita mau butuh gambar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kira-kira 7 atau 8 ya. Kita mau cari gambar kita yang ketiga. Ini copy image link, kita coba gambar kita yang ketiga, MGSRC. Oops, ini nggak bisa. Image new tab dulu. Nah, ini dia linknya yang ini ya. Oke, semoga bisa. Kita paste di sini. Apakah bisa dibuka? Oh, bisa. Jadi ini link aslinya ini ya. Kalian boleh download dulu, kemudian kalian taruh di dalam sebuah folder, style, kemudian kalian bisa taruh di folder, kemudian kalian bisa menggunakan search ke folder itu. Kemudian cari gambar yang lain lagi. Ups, kenapa saya close? Nature photography. Gambar yang lain, misalnya ini. Oke, copy image. Oops, copy image link ya. Copy image link kita pakai untuk gambar kita yang keempat, MGSRC. Oops, bukan link aslinya. Kita coba dulu open image in new tab. Bukan. Nah, kita ganti aja gambar yang lain. Kita bisa pakai gambar yang portrait ya. Portrait. Nah, yang portrait juga boleh. Yang portrait misalnya ini. Semoga ini kita bisa dapat link aslinya. Nah, ini copy image, Ctrl V, copy image link, Ctrl V. Kemudian kita juga kasih style sama dengan width-nya 100%. Tuh, kita sudah punya 1, 2, 3, 4 gambar yang lain. Kita cari gambar yang lain yang portrait juga kalau bisa. Atau yang square juga boleh. Yang agak otak maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy image link, kita pakai gambar yang ke oke, kemudian kita kasih style ini. Sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, kurang 2 lagi lah, atau 3.
Nah, nanti untuk yang kolom kedua kita bisa menggunakan gambar ini ya, gambar ini lagi, cuman urutannya kita ubah. Urutannya harus kita ubah agar supaya tidak seperti berulang. Oke, kita coba ini. Nah, ini kita copy image link. Kita coba aja. IMG SRC. Oh, bukan ya. Nggak ada titik JPG-nya, dia nggak aman untuk dipakai. Ini open image in new tab. Nah, ini kita copy link aslinya yang ini, yang sampai titik JPG. Oke, kemudian kita kasih style width-nya 100%. Begini. Satu lagi, kita dari gambar satu lagi. Nah, ini ya, kali coba. Kalian boleh menggunakan gambar, tapi usahakan gambarnya itu ukurannya yang berbeda-beda. Apakah ini gambar asli? Oh, tidak. Jadi kita cari yang menggunakan link asli. Image in new tab. Bukan link aslinya, kita cari lagi. Apakah ini merupakan keberuntungan kita? Sepertinya bukan juga. Ini kita lihat. Nah, ini gambar kita yang keempat. Kita copy image linknya. Kok keempat sih, ke-7 deh kayaknya. Terakhir IMG SRC gini. Nah, lalu kita juga kasih stylenya seperti ini. Oke, kita bisa save dulu, kemudian kita bisa lihat dulu di image gallery kita. Nah, sudah muncul kan gambarnya yang ini. Nah, kita sudah punya satu kolom. Sekarang kita mau bikin untuk 4 kolom yang lain. Nah, hanya saja kita daripada nyari gambar yang lain, kalian boleh menggunakan gambar yang lain lagi, tapi Bu Dewi mau menggunakan gambar yang sudah ada. Untuk kolom yang kedua, kita mau menggunakan gambar ini, tapi kita urutannya kita ubah ya. Urutannya kita ubah. Nah, kemudian Bu Dewi mau pakai gambar yang nomor 1. Urutannya kita ubah. Gini, ini copy, urutannya diubah-ubah. Terus gambar kedua, gambar yang kedua, gambar ke-1, gambar ketiga, dan keempat, kita copy, gini. Kemudian kita cek gambarnya apakah sama-sama 7. Kita hitung aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1. Kita ambil gitu random. Jadi untuk yang ini ukuran kita ganti urutan gambarnya ya. Oke. Sudah punya 7 gambar. Kemudian untuk yang kolom ketiga juga demikian. Untuk yang kolom ketiga juga demikian. Bu Dewi mau ngambil ini semua dulu, kemudian kita acak. Ini copy, Ctrl C, kemudian
ditaruh di sini, Ctrl V. Nah, hanya saja ini kita mau ganti-ganti ukur posisinya. Ini ditaruh di paling atas, kemudian yang ini kita taruh di sini, kita pindah-pindah gitu. Kemudian yang ini kita taruh di sini seperti itu. Oke. Kemudian juga ini kita copy lagi untuk yang kolom kita yang terakhir, kolom kita yang keempat ya. Kita copy, kita taruh di sini, dengan juga kita bolak-balik ukuran urutannya. Kita bolak-balik urutannya agar supaya tidak monoton. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di galeri kita. Nah, itu sudah jadi ya. Oke, tapi ini ukurannya agak kurang random sih kayaknya. Ini kolom ketiga dengan kolom kedua, gambar pertamanya sama. Ini bisa kita tukar. Kolom ke berapa nih tadi? 2 dan 3 ya. Yang ini yang pertama bisa kita tutup dulu. Kita tutup. Nah, ini kolom yang ini, gambar yang pertama ini saya tukar dengan gambar yang kedua. Ctrl X, Ctrl V. Oke, cek. Nah, gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa atur lagi. Ini yang gambar pertama pun juga kita bisa tukar agar supaya tidak berjajar seperti itu. Tukar posisi gambarnya. Ini. Nah, lumayan. Kemudian ini ada 3 foto yang di posisi terakhir sama semua. Jadi ini kita bisa tukar di kolom 1, kolom 3, dan kolom 4. Kolom 1 ini gambar terakhirnya bisa kita tukar dengan di sini. Kemudian kolom ketiga, ini kolom kedua, ini kolom kedua ya. Kolom ketiga kita save dulu ya, kita cek. Seperti ini. Oke. Kemudian kolom keempat, kolom ketiga dan kolom keempat, ini gambar terakhirnya masih sama. Kita bisa atur di kolom keempat, ini kita bisa pindah ke sini atau di mana, kita pindah ke sini aja. Nah, atau kalian atur sesuka hati bagaimana menurut kalian agar supaya dia tampilnya agak acak gitu ya. Ini sudah jadi anak-anak, seperti ini saja image galeri kita ya. Dia responsif juga, kita cek responsifnya apakah sama seperti di contoh yang tadi. Ketika dia ukurannya di bawah 800, dia menjadi 2 kolom seperti ini. Nah, 2 kolom. Kemudian ketika dia ukurannya di bawah 600, dia menjadi 1 kolom panjang seperti ini ya. Ketika dibesarkan dia menjadi 4 seperti itu. Jadi sama seperti contoh kita tadi ya, sama seperti contoh kita tadi. Nah, ini Oke, demikian anak-anak. Untuk gambar kalian bebas, untuk header, desain header kalian boleh ubah, teks nggak harus sama. Untuk header boleh kalian kasih background dan lain sebagainya. Kemudian gambar bisa beda semua, jadi kalian bisa menggunakan 28 gambar yang berbeda-beda, yang boleh kalian copy linknya dari internet seperti Bu Dewi tadi, atau juga boleh kalian download dulu gambarnya, kemudian kalian simpan di lokal kalian. Oke, ini sudah selesai sampai sini untuk membuat image galeri. Kemudian jangan lupa di-upload. Nah, kalau ngupload satu folder ya. Jadi di sini di HT Docs kalian, HT Docs
pasang htdocs flexbox ya. Nah, kan filenya yang dipakai kan ini ya, dua ini bisa kamu select dua seperti ini, kemudian kamu bisa kasih jadikan WinRAR seperti ini. Nah, ini yang kalian upload ya, seperti itu. Oke, terima kasih, selamat mempraktekkan membuat responsive image gallery. Semoga kalian semuanya sehat dan dimudahkan dalam belajar. Jangan lupa segera di-upload ke e-learningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.